Salam saudara kasih Tuhan Yesus, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Apa kabar saudara hari ini? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema kita hari ini, ikuti saja jalannya Tuhan. Saudaraku, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Sekali lagi saudara, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Dan Tuhanlah pemilik perjalanan hidup ini. Karena Dia yang menciptakan kehidupan ini, maka Dia juga yang memiliki perjalanan hidup kita. Dan perjalanan kita ini memiliki tujuan. Tujuan dari perjalanan kita ini adalah hidup dalam kekekalan, hidup kekal di keabadian, hidup kekal di sorga. Itu sebabnya siapapun saudara renungkan baik, ingat baik bahwa hidup kita ini adalah suatu perjalanan. Dan Tuhanlah pemilik perjalanan hidup ini. Tuhanlah pemilik hidup saudara dan saya. Sebagai pemilik hidup, sebagai pemilik perjalanan ini, maka Dia yang berhak mengatur perjalanan hidup kita. Bagian kita adalah mengikuti saja jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Dan perjalanan hidup yang Tuhan atur bagi kita semua, terkadang kita dibawa ke jalan yang jauh. Terkadang kita dibawa ke jalan yang pendek.
Terkadang kita dibawa ke jalan yang sulit. Dan terkadang juga Tuhan membawa kita ke perjalanan yang mudah. Itu sebabnya saudara, ayat yang baru saja saya baca tadi, ini adalah cerita, ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir menuju suatu negeri yang berlimpah susu madunya, negeri yaitu tanah perjanjian. Dan waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membawa bangsa Israel melalui jalan yang lebih jauh, yaitu jalan melewati padang gurun. Padahal saudara, ada jalan yang pendek, ada jalan yang dekat, yaitu melewati negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel ke jalan yang berputar melalui padang gurun. Kenapa Tuhan mesti membawa mereka ke padang gurun, jalan yang memutar? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi bangsa Israel. Maka hari ini siapapun saudara, siapapun kita, mungkin hari-hari ini perjalanan hidup kita sulit. Mungkin hari-hari ini perjalanan hidup kita berat. Mungkin hari-hari ini perjalanan hidup kita begitu mengecewakan, begitu mengerikan, begitu menakutkan. Hari ini percayalah, Dia pemilik perjalanan hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Maka bagian saudara dan saya, bagian kita semua adalah ikuti saja jalannya Tuhan. Ikuti saja jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Percayalah, apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita, Dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Itu sebabnya hari ini mungkin ada di antara saudara yang mengeluh, mungkin ada di antara saudara yang protes, Tuhan, kenapa hidupku, kenapa perjalanan hidup hari-hari ini begitu berat? Maka hari ini saya mau suruhkan bagi kita semua, percayalah, Dia pemilik hidup ini, Dia pemilik perjalanan hidup ini, Dia yang menciptakan kehidupan ini, Dia yang berdaulat atas segalanya, Dia yang memilih hak atas perjalanan hidup kita. Saudaraku, tahun 2014-2015 saya membawa rombongan jemaat pergi ke tanah perjanjian. Maka jemaat yaitu yang mengikuti rombongan ini, mereka harus mengikuti perjalanan yang sudah ditetapkan oleh travel, oleh organisasi yang mengatur perjalanan ini. Walaupun jemaat, walaupun rombongan orang-orang yang mengikuti perjalanan ini mereka membayar, tapi mereka harus mengikuti aturan, mereka harus mengikuti perjalanan yang sudah diatur, perjalanan yang sudah ditetapkan. Sama dengan kita semua hari ini, kita dimiliki oleh Tuhan. Hidup kita pemiliknya adalah Tuhan. Maka Tuhan yang berhak mengatur hidup kita, Tuhan yang berhak mengatur perjalanan hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan bagi kita semua, ikuti saja jalannya Tuhan. Mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan? Saya pelajari ada 3 hal mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan mengenal siapa kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Sekali lagi saya baca Keluaran 13 ayat 17 demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara perhatikan kata firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal karena mereka harus berperang menghadapi orang Filistin. Artinya apa? Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel melalui jalan yang berputar, jalan yang jauh? Yang pertama, karena Tuhan mengenal siapa mereka. Tuhan mengenal siapa bangsa Israel. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi bangsa Israel karena mereka baru saja keluar dari perbudakan dan mental mereka adalah mental budak. Mereka belum siap untuk menghadapi peperangan. Itu sebabnya siapapun saudara, hari ini ikuti saja jalannya Tuhan. Mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan mengenal siapa kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia kenal saudara, Dia tahu yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya bagian kita semua adalah ikuti saja jalannya Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan? Yang kedua, karena semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendalinya Tuhan.
Saya bacakan di dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak-anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara perhatikan, Tuhan memandang dari surga. Dia melihat semua manusia, semua penduduk bumi. Dan dikatakan apa? Dia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan tahu apa keluhanmu hari ini. Tuhan tahu apa yang saudara alami hari ini. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Dia tahu segalanya. Dia tahu semuanya. Apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan tahu. Dan apa yang terjadi dalam dunia ini, apa yang terjadi dalam hidup kita, ada dalam kendalinya Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas pasal 12 bahwa rambut kita pun ada dalam kendalinya Tuhan. Tidak dibiarkan terhilang, tidak dibiarkan jatuh. Burung pipit yang harganya sangat murah, 5 ekor 2 duit. Tidak ada yang Tuhan lupakan. Jadi siapapun saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada dalam kendalinya Tuhan. Jadi mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan? Yang kedua, karena semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang terjadi, apa yang kita hadapi, apa yang sedang kita jalani, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau semua ada dalam kendalinya Tuhan, Tuhan tak akan biarkan kita terjerembab, Tuhan tak akan biarkan kita hancur, Tuhan tak akan biarkan kita binasa. Dia akan menolong kita, Dia akan memagari kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan melindungi kita, dan Dia akan memberikan kita kemenangan. Yang ketiga, mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Saya bacakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara perhatikan, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamai. Sungguh jauh perbedaannya, setinggi langit dari bumi. Saudara, tidak ada orang yang bisa mengukur berapa tingginya langit dari bumi. Hanya kira-kira sekian juta cahaya, hanya kira-kira sekian juta kilometer. Tidak ada yang bisa mengukur tingginya langit dari bumi. Demikian juga tidak ada yang bisa menyelami, mengukur rencana Tuhan, jalannya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya yang ketiga, mengapa kita harus ikuti saja jalannya Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kemenangan, rancangan yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Itu sebabnya hari ini, siapapun saudara, siapapun kita semua, ikuti saja jalannya Tuhan. Jalannya adalah yang terbaik bagi kita semua, karena Dia mengenal kita semua. Yang kedua, karena semua yang terjadi dalam hidup ini ada dalam kendalinya Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan punya rencana yang indah. Jalani hidupmu dengan mengikuti jalannya Tuhan, karena Dia pemilik hidup ini, Dia pemilik perjalanan hidup kita. Percayakan hidupmu, maka Dia akan mengatur yang terbaik bagi kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sadar, kami ingat bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan, dan perjalanan hidup ini Tuhanlah pemiliknya, Tuhanlah yang telah menetapkannya, Tuhanlah yang telah mengatur perjalanan hidup kami. Itu sebabnya bagian kami adalah mengikuti saja jalan yang Tuhan tunjukkan, jalan yang Tuhan telah tetapkan. Tolong kami semua untuk terus mengikuti jalan-Mu, tolong kami semua terus untuk mengikuti tuntunan-Mu, karena kami percaya Engkau mengenal setiap kami, Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami, dan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Dan kami percaya
perjalanan hidup kami, Tuhan punya rencana yang indah. Tolong kami semua, Roh Kudus mampukan kami, apa yang kami hadapi, apa yang kami lewati dalam perjalanan hidup ini. Mungkin berat, mungkin sulit, tapi kami percaya kemenangan, mujizat, keajaiban menyertai kehidupan kami di dalam Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-Mu, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya kita semua diberkati, iman kita dibangkitkan, sehingga kita terus berjalan dalam kemenangan, lepas kemenangan bersama dengan Tuhan. Shalom. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada